Halo guys, balik lagi di channel Mas Beng. Kali ini Mas Beng lebih akan menyampaikan informasi mengenai penggunaan prompt. Jadi teman-teman yang mungkin belum paham atau belum tahu cara menggunakan prompt dalam AI atau generative image, teman-teman bisa simak video ini dan kita akan bedah salah satu prompt dari desain ini. Kemudian kita akan belajar bagaimana cara membuat prompt yang relevan dan bisa menghasilkan kualitas gambar yang sesuai dengan yang teman-teman ingin ciptakan. Oke, sini Mas Beng akan coba lihatkan dulu beberapa contoh karya atau visual menggunakan ideogram. Nah, di sini bisa kita lihat setiap karya ini pasti terdapat prompt yang diciptakan atau dibuat dalam pembuatannya. Kita biasa lihat di sini, ini adalah promptnya ada di sini, dan kita lihat di sini promptnya, oke, oke, seperti ini. Dan karakter atau scale juga sangat berpengaruh juga dalam pembuatan prompt ini. Makanya kita sangat harus paham banget mengenai struktur dari prompt agar kualitas atau karya kalian itu nantinya bisa bagus dan relevan. Oke, kita lihat di sini beberapa karya yang tentu saja menggunakan prompt-prompt yang berbeda. Karena memang di AI ini semuanya itu menggunakan prompt dan tentu saja kedepannya mungkin akan menjadi sebuah profesi yang cukup menarik jika teman-teman paham tentang cara penggunaan prompt. Nah, oke, langsung saja. Di sini Mas Ben akan bedah itu mengenai struktur dari prompt itu sendiri. Nah, jadi struktur prompt itu terdiri dari beberapa bagian ya. Salah satunya mungkin di sini Mas Ben hapus dulu ya. Ini ada yang namanya objek utama. Nah, apa itu objek utama? Jadi objek utama ini lebih ke menjelaskan dari fokus utama dari gambar. Misalnya, kita bayangkan seorang pria duduk di bangku taman. Nah, ini adalah struktur dari objek utama. Oke, kita bayangkan seorang pria duduk di bangku taman. Kemudian kita harus bayangkan detail visualnya. Nah, jadi formula yang kedua adalah bayangkan detail visual. Contoh, tambahkan deskripsi seperti warnanya, kemudian tekstur atau bentuk. Contohnya seperti bangku kamar yang seperti apa? Yaitu bangku kayu berwarna coklat dengan ukiran klasik. Nah, di sini teman-teman sudah paham ya. Jadi detail visual ini lebih ke membayangkan visual yang akan ditampilkan. Oke. Kemudian ada background atau lingkungan atau latar belakang. Nah, di sini teman-teman di langkah ketiga ini harus menggambarkan backgroundnya akan seperti apa gitu. Contoh gambarkan lokasi atau suasana. Contohnya taman musim gugur dengan dedaunan kuning dan merah berserakan. Dan masih banyak contoh lain yang intinya teman-teman coba arahkan promptnya menuju ke background atau suasana. Kemudian gambarkan stylenya atau gaya seninya. Contoh, scale itu kan banyak ya, ada realistis, ada scale cyberpunk, ada oil painting, kemudian ada scale vintage, groom, dan lain-lain. Itu teman-teman bisa tambahkan pada prompt kalian itu scale-nya seperti apa. Kemudian konteks dan mood yang ini juga penting karena dari mood ini teman-teman bisa menggambarkan emosi atau suasana hatinya. Contoh, suasana damai di sore hari dengan cahaya matahari lembut. Dan itu salah satu dari konteks. Kemudian ini yang paling penting juga, teman-teman harus mencantumkan resolusi di akhir prompt kalian. Oke, jadi resolusinya mungkin yang resolusi tinggi, resolusi tengah,
Kemudian kalian juga bisa menambahkan jenis kameranya. Ada wide angle, kemudian ada dolly, kemudian ada fokus ke kamera, dan teman-teman bisa pelajari tentang berbagai jenis kamera dalam sinematografi, karena ini cukup berpengaruh juga dalam pembuatan prompt sehingga menghasilkan kualitas visual yang bagus. Oke. Nah, di sini contoh prompt kita menggunakan bahasa Inggris. The heuristic spec at night with glowing neon sign. Nah, di sini kan formulanya sudah jelas tadi, ada objek utamanya, kemudian ada city space ini yang lebih ke detail utamanya, kemudian ini suasananya malam, kemudian teksturnya ke detail visualnya glowing neon sign. Nah, sini ada beberapa contoh yang advance juga seperti ini ya, menggunakan bahasa Inggris. Mungkin di sini Mas Min juga akan mengasih tips bagaimana cara membuat prompt yang relevan. Nah, dari yang spesifik yang lebih baik, hindari deskripsi yang terlalu umum seperti pemandangan indah. Gunakan elemen kontras. Oke, jadinya gambar menonjol, masukkan elemen yang unik atau berlawanan, misalnya pemandangan laut dengan perahu futuristik mengapung di udara. Referensi gaya atau era, tambahkan juga elemen seperti Art Deco atau era 80-an. Nah, ini salah satu tips atau cara ya, biar teman-teman bisa menghasilkan karya yang lebih baik. Oke. Nah, selain ini kita langsung ke sini saja. Jadi prompt itu sebenarnya memiliki tema ya. Jadi teman-teman harus paham juga apa bedanya tema dan scale. Mungkin di pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya saya akan bahas mengenai tema dan scale itu apa perbedaannya. Nah, tema sendiri ini teman-teman bisa pecah lagi, salah satunya dengan tema futuristik, tema fantasi, tema vintage, pop culture, futuristik, dan pasti ini prompt-nya akan berbeda, dan teman-teman yang paling penting ya teman-teman memahami struktur yang tadi yang sudah saya jelaskan di awal, yang ini yaitu teman-teman cukup paham tentang objek utama, detail visual, background, kemudian scale dan konteks, serta resolusi dan perspektif. Ya, sebenarnya ini saja sudah cukup untuk mewakili dalam pembuatan prompt yang relevan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba praktekkan prompt yang udah ada ini ya. Kita akan coba copy yang ini. Nah, kita akan coba copy yang ini dan kita aplikasikan di ideogram. Kita menggunakan bahasa Inggris. Copy saja di sini. Nanti ini bisa kita restart lagi diagramnya. Copykan di sini. Oke, tanya ada sedikit kendala. Klik copy. Eh, eh. Oke, kita coba gigi ceng apakah bisa. Nah, emang beberapa AI ada yang bisa direct copy, ada yang tidak ya. Jadi Mas pengen coba gigi jeng dulu, dan kita akan melihat di sini. Ini sama dengan AI untuk generated image juga yang cukup bagus. Dan untuk beberapa scale-nya, teman-teman bisa pilih. Saya gunakan yang realistis saja ya. Nah, di sini Mas Ben tadi sudah kopikan prompt yang sudah ada. Kemudian di sini bisa atur ya. Oke, kalau sudah kita akan coba generate saja. Oke, kita lihat di sini di area kanan ini
Lagi loading dan kita lihat di sini muncul penawaran untuk menggunakan yang premium. Kita close saja. Oke, kita biarkan saja itu. Dan setiap AI itu pasti loadnya ada yang cepat, ada yang lama karena tergantung dari eh, eh, load orang yang memakai gitu. Jika semakin banyak yang banyak memakai, tentunya ya ini akan semakin lama. Nah, ini dia prompt yang berhasil dibuat ya. Oke, kita pindahkan ke kanvas mungkin. Promptnya sangat oke. Jadi ini Mas Ben terlalu banyak memakai mungkin jadi ditawarin yang versi berbayarnya terus ya. Jadi menurut Mas Ben yang cukup mengganggu dari Bijen itu ya kreditnya yang kurang banyak. Jadi mungkin kita akan coba menggunakan eh, yang lain, yaitu kita akan menggunakan Grimina dari CapCut, dan Grimina ini cukup bagus ya dibandingkan dengan Keygen ini. Oke, kita akan coba di sini image generator, terus teman-teman cari scriptnya. Tadi di sini saya akan coba yang ini ya. Coba program ini, kita akan coba aplikasikan di Grimina. Nah, ini berhasil di copy. Kemudian ini untuk aspek rasionya, mungkin bagi kalian yang pernah menggunakan Grimina pasti tahu, dan kita langsung pilih stylenya ini 20 saja, kita pulling saja ini, terus generate. Oke, nanti kita tunggu. Grimina ini anggapnya dia agak kredit setiap harinya 225 token, jadi sangat membantu sekali. Jadi teman-teman untuk belajar di Grimina ini sangat bagus dalam menghasilkan generated image yang tentu saja bagus dari segi kualitas dan pilihan eh, image generatornya di sini yang banyak ya. Oke, nah ini dia hasilnya form yang sudah tadi Mas Ben buat dan di generate image menggunakan Grimina. Oke, kita lihat sangat bagus ya. Oke, ini dia beberapa opsi pilihannya. Oke, jadi hal-hal kayak gini tuh sebenarnya ilustrasi kayak gini tuh bagi seorang ilustrator tentu saja membutuhkan beberapa hari untuk membuat karya seperti ilustrasi Superman ini. Tapi dengan adanya AI, kita cuma butuh beberapa detik dengan membuat prompt yang tentu saja relevan dan tentu saja sesuai sehingga hasil gambarnya dan kualitasnya juga bagus. Nah, jadi intinya di 3 kali ini Mas Ben cuma membahas mengenai tips dan cara menggunakan prompt. Nanti Mas Ben juga kasih file PDF-nya untuk teman-teman download dan pelajari. Silahkan di download di link di bawah nanti. Dan sampai di sini dulu video kali ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Oke.